di Bandung sama sekali nggak sama Adit, Bu. Aku udah berusaha ngindarin Adit, tapi Adit nemuin aku. Aku nggak tahu kenapa, Bu. Ibu! Dit, aku tuh istri kamu, kita tuh suami istri, harusnya gak ada yang kita tutup-tutupin. Karena kita suami istri, seharusnya kamu bisa menghormati aku sebagai suami kamu, Alina. Aku bisa ngerasain kalau kamu tuh sekarang berbeda, Dit, kamu berubah. Sekarang ngaku sama aku dan bilang kalau kamu bener selingkuhin aku, ngaku. Apa memang sejelas itu? Kepedihan aku harus berpisah dari Kejora. Sampai Alina bisa merasakannya. Kejora? Kok aku bisa meluk Kejora terus ya? Sampai lupa lepasin dia. Ada apa ini? Saya bisa dilepasin kok. Oh, iya. Sorry. Cintaku ke Adit udah gak penting, Bu. Yang penting sekarang anak ini harus selamat. Karena anak ini gak bersalah, Bu. Aku harus berusaha terima kenyataan. Kalau sekarang, aku udah menikah dengan Alina. Aku punya kewajiban untuk menjaga dan menemani Alina. Gak adil buat Alina kalau aku masih memikirkan Kejora. Alina, kamu sarapan dulu. Kamu belum makan loh. Gak usah deh sok peduli sama aku. Kok kamu kayak gitu sih? Kasih tahu aku. Ada apa? Oh, aku tahu. Pasti masalah password kan? Iya. Itu. Kamu tinggal kasih tahu password handphone kamu. Gitu. Jadi kalau misalnya aku kasih tahu, kamu janji. Kamu percaya sama aku. Iya kan dari kemarin aku juga udah bilang. Kamu tinggal kasih tahu passwordnya. Masalah kita clear. Lepasin! Ini tas aku balikin gitu. Tapi mengapa kita selalu bertemu? Tak tahu hati ini harus menghindar. Ini tas kamu. Makasih ya. Oh iya, sama-sama. Lain kali kamu hati-hati ya. Makasih ya. Iya. Mas, Ada apa? makasih ya. Iya, sama-sama. Ya, kamu lain kali hati-hati. Ada apa lagi? Enggak, makasih. Oh, ya udah. Oke. Itu tanggal saat aku pertama kali bertemu dengan Kejora. Janji dulu. Aku janji. Kalau aku kasih tahu passwordnya, kamu nggak bakal ngambek lagi. Janji? Janji. Passwordnya 2202. Bohong. Nah, ini aku kasih tahu kamu nggak percaya. Katanya janji percaya sama aku. Oke. Oke, aku tahu ini. Ini handphone aku. Silakan. Kamu inget sama tanggal ini? Ya inget dong pasti. Ini tanggal aku wisuda. Tanggal kamu pertama kali ketemu sama mama dan papa dan kamu ngelamar aku ke mereka. Aku bener-bener gak nyangka kalau kamu ternyata inget.
Sampai-sampai aku aja tuh gak kepikiran loh untuk kemarin nyobain tanggal itu sebagai password kamu. Iya dong. Pasti aku ingat. Karena hari itu adalah hari bersejarah dan momen yang tidak mungkin aku lupakan. Acara makan malam bareng keluarga kamu. Aku harus ganti password itu supaya aku bisa mulai melupakan Kejora. Gimana, kamu udah lega sekarang? Ntar dulu aku belum selesai lihat-lihat. Oh, kalau gitu kamu sambil makan ya. Aku nggak mau kamu sakit. Ya aku lihat dulu baru aku makan. Iya, kamu sambil makan ya, nanti aku suapin. Sambil kamu lihat-lihat handphonenya. Ayo, up. Pintar. Aku udah lega sekarang. Maafin aku ya, kemarin aku curiga terus sama kamu. Tapi kamu janji ya, jangan pernah sembunyiin apapun dari aku. Aku harus simpen baik-baik HP baru ini. Jangan sampai Alina tahu kalau aku nyimpen semua kenangan aku dengan Kejora di HP ini. Aku harus tebus kesalahanku sama Alina. Aku harus kembalikan kepercayaan dia sama aku. Biarlah Kejora menjadi kenangan yang indah buatku. Aku juga minta maaf sama kamu. Kalau aku ada salah, aku ada kekurangan. Aku sedang berusaha untuk memperbaiki semuanya. Walaupun terkadang itu berat buat aku. Mulai hari ini, Saudara Aditya saya angkat menjadi wakil CEO. Jadi ikuti semua perintah dia dan hormati. Anggap itu perintah dari saya, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan kembali bekerja. Selamat ya, Pak Adit. Ya, sama-sama. Aku senang kembali ke kantor ini. Tapi di satu sisi aku merasa berat di dalam hati. Setiap kerja di kantor ini, aku selalu mengingat Kejora. Itu si Adit. Masa dia baru kerja, udah diangkat jadi manajer CEO. Lah kita udah bertahun-tahun. Mana mungkin kita bisa kayak si Adit? Makanya, kalau lu cari pacar orang kaya. Biar kayak bos baru kita, Pak Adit. Dengar-dengar katanya dia pernah diusir sama Pak Agung. Dan dia pun lagi dekat katanya sama anaknya Pak Agung. Aku malah kasihan lihat Adit. Kasihan kenapa sih? Yang kalian lihat enak itu belum tentu enak. Emang kalian pikir enak punya mantu orang kaya? Kita itu dari kalangan bawah. Adit bakal disuruh-suruh. Dia nggak akan punya power walau dia punya jabatan tinggi, duit, dan lainnya. Punya keluarga istrinya semua. Betul tuh. Hidup Adit pasti seperti kayak di penjara. Banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lagian Adit nikah sama Alina, paling dengan hartanya doang. Adit nggak punya harga diri. Oh iya juga ya. Iya kan? Kalian gagal mendapatkan investor? Gimana bisa sih? Kalian ngomongnya nggak meyakinkan sih. Kalau 2-3 hari ke depan kalian masih gagal, lebih baik kalian resign dari kantor ini. Emang cuman Kejora sih yang membawa keberuntungan buatku. Sayang, Ibu buatin kamu tumis jamur. Cobain deh. Cobain ya, Bu.
aja, Bu. Mungkin penting. Assalamualaikum, Mas. Ada apa kok pagi-pagi sudah hubungi aku? Ada kabar penting? Aku kangen sama kalian. Kangen. Gimana kabar kalian? Pak, alhamdulillah aku baik-baik aja kok. Aku udah sibuk kerja di sini. Kejora, papa kangen sama kamu sayang. Ayolah, sekali-sekali datang ke Jakarta. Lihat papa. Nanti kalau papa sempat, papa juga akan datang ke sana, ya. Teman, belakangan ini papa nggak bisa karena lagi sibuk sama urusan perusahaan yang agak kacau balau. Kejora kesini? Iya Pak, insya Allah nanti aku ke Jakarta lagi ya. Ya, papa. Kamu apa-apaan sih? Dasar gak tau malu. Masih aja hubungin Mas Agung. Kamu apa-apaan sih? Bukan mereka yang nelfon aku yang nelfon mereka. Karena Kejora itu anakku. Kenapa sih kamu? Mas gimana sih? Kamu pikirin Alina nggak? Ngapain suruh mereka ke Jakarta lagi? Dari kemarin Aditya sama Alina berantem terus, Mas. Nanti kalau Aditya tahu Kejora ke Jakarta lagi gimana, ha? Iya, tapi kan Mas... Tapi apa? Cukup aku aja yang merasakan perselingkuhan kamu ya. Aku nggak mau Alina merasakan hal yang sama dengan aku. Pikir dong, Pak. Bukannya aku nggak mikirin. Bukan itu masalahnya. Kejora itu anakku. Ya, aku juga harus perhatikan dia. Aku nggak peduli. Kamu jangan pilih kasih. Sekarang Alina itu butuh kamu. Aku ini istri kamu yang pertama yang sah. Jadi kamu harus sadar. Kamu harus pikirin Alina juga. Jangan Kejora lagi, Kejora lagi. Kenapa? Dia bawa keberuntungan buat kamu. Iya. Perusahaan kamu udah mau bangkrut. Iya. Kamu lihat kan, Zora? Papa telepon kita aja, Tante Tias marahnya seperti itu. Apalagi kalau sampai dia tahu kalau kamu hamil. Sayang, kita benar-benar harus rahasiakan ini semua. Dari Tante Tias, termasuk papa kamu. Ibu nggak mau Tante Tias nyakitin kamu lagi. Awas ya kamu Willa Kejora. Hah? Berani-beraninya kamu balik lagi ke Jakarta, aku akan bikin hidup kalian lebih susah lagi. Awas kamu ya Kejora. Semoga hidup kamu sial. Karena kamu selalu bikin Alina menderita. Aku sumpahin biar hidup kamu lebih menderita lagi. Aku sudah mengambil resiko besar untuk mempersatukan Alina dan Adit. Aku gak akan biarkan Kejora merusaknya. Aku harap kamu ketimpa sial, Kejora. Sial! Tiba-tiba ada angin kencang gini sih Pak sangkutnya. Cuaca lagi nggak menentu. Ayo Kejora, kita cari tempat aman yuk. Kejora, awas! Kejora, kamu nggak apa-apa kan? Kejora? Kejora. Ya Allah. Kejora.
Semoga kamu gak kenapa-napa, Kejora. Kamu sabar ya. Saya lagi bawa kamu ke rumah sakit. Ya. Tolong, Sus, tolong, Sus. Kejora bangun, Kejora. Kejora. Loh, ini pasien yang semalam kan? Iya dok, pasien ini dibawa sama bapak ini. Anda suaminya? Saya... Ada masalah apa lagi sama istri Anda? Sama kandungannya? Istrinya tiba-tiba pingsan dok, di tempat kerjaannya. Yaudah ayo, bawa ke dalam. Pak, Bapak tunggu di sini dulu aja ya. Baik, Dok. Kejora hamil. Apa Kejora sudah menikah? Tapi di berkas lamarannya dia masih single. Apa Kejora sengaja menyembunyikan statusnya karena satu hal yang dia nggak mau ceritakan? Kayaknya ibunya harus tahu deh. Kalau ibunya tahu nanti panik bagaimana ya? Gak usah deh. Yang penting Kejoranya sehat-sehat aja. Suster, kita USG pasien ya. Tolong siapkan alatnya. Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, semua progres ini harus berjalan dengan cepat. Saya nggak mau ada tim karena sesuatu hal sehingga membuat kinerja perusahaan kita itu menurun, ya. Kamu, Lina, siapkan semua materi yang aku siapkan kemarin, ya. Dan kamu, Doni, semua rancangan anggaran biaya kamu store hari ini, ya. Baik, Pak. Seluruh desain grafis kumpul hari ini, saya tunggu hasil meetingnya. Ya? Baik, Pak Adit. Oke, selamat bekerja semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Adit. Oke, semangat ya. Iya. Halo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dit, Ibu ganggu nggak? Ah, enggak kok, Bu. Baru aja Adit selesai meetingnya. Ibu kangen sama kamu, Dit. Sejak kamu menikah sama Alina, kita kan belum ketemu. Iya, Bu. Adit minta maaf. Pas selesai bulan madu, Adit langsung masuk kantor, kerja. Adit juga kangen sama Ibu. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat. Gak diangkat sih. Oh ya, bagaimana kalau habis pulang kantor, Adit mampir dulu ke rumah Ibu? Sama Alina? Enggak, Bu. Adit datangnya sendiri. Soalnya kan Alina masih bed rest. Lagi teleponan sama siapa sih? Dia sibuk terus. Ya udah kalau gitu ya, Bu ya. Adit mau kembali kerja. Ibu tunggu ya, Nak. Aku mau masakin apa ya buat Adit? Makanan kesukaannya dia. Halo, Assalamualaikum Alina. Kamu lama banget sih angkat telepon aku. Abis teleponan sama siapa sih? Aku baru teleponan sama Ibu. Ada apa? Hasil pemeriksaan aku udah keluar. Kamu harus anterin aku ke rumah sakit. Iya. Hari ini aku akan antar kamu ke rumah sakit ya. Tapi sebelumnya, aku mau mampir dulu ke rumah Ibu. Aku belum ketemu sama Ibu setelah kita pulang dari bulan madu. Aku kangen sama Ibu. Ya nggak bisa dong. Kamu harus anterin aku dulu. Gak bisa, Alina. Kan dokternya juga praktek sore. Kan bisa malam. Dit, aku ini istri kamu. Harusnya aku jadi prioritas kamu dong. Alina,
kamu dan ibu aku itu sudah menjadi prioritas dalam hidup aku. Jadi, kamu harus tahu bahwa ibu aku juga salah satu prioritas dalam hidup aku. Ya nggak bisa gitu dong, Dit. Aku tuh istri kamu loh ya. Aku habis koma, jadi harusnya aku lebih penting. Udah pokoknya aku tunggu kamu di rumah, kamu jemput aku, ya? Dit. Assalamualaikum, Dit. Waalaikumsalam, Bu. Jangan bilang kamu udah ada di depan rumah. Iya. Bu, Adit minta maaf. Sepertinya hari ini Adit nggak bisa ke rumah ibu. Soalnya Adit harus antar Alina ke rumah sakit. Hasil pemeriksaannya udah keluar. Ya sudahlah, Dit. Ibu nggak apa-apa kok. Ibu harus ngerti kalau kamu sekarang juga harus banyak waktu untuk Alina. Apalagi kan sekarang dia juga baru sembuh dari komanya. Adit minta maaf ya sama ibu. Kenapa kamu harus minta maaf? Ibu nggak apa-apa kok. Kamu kan bisa kapan aja jenguk ibu, ya kan? Ya udah, sekarang kamu kembali kerja. Nanti kalau kamu udah sampai rumah, sampaikan salam ibu buat Alina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa hidup aku sekarang jadi seperti ini? Kenapa hidup aku sekarang jadi seperti di penjara? Andai aku menikah dengan Kejora, apa hidup aku akan berbeda? Tolong panggilkan suaminya ya. Baik, Dok. Gimana keadaan Kejora, Dok? Kejora dalam keadaan baik-baik saja. Saya sempat berpikir ada masalah sama kandungannya. Karena semalam pun habis dari sini. Tapi sepertinya Bu Kejora cuma shock aja. Karena hampir tertimpa material proyek. Itu tidak berpengaruh kok sama kandungannya kok, Pak. Syukurlah. Jadi bisa pulang kan, Dok, nggak dirawat? Enggak kok, Pak. Setelah beliau sadar dan bisa jalan, Bapak boleh kok istrinya dibawa pulang. Dia hadir tanpa aku minta, tapi dirimu pun tahu yang namanya cinta tak bisa disalahkan. Tapi tolong dijaga kandungan istrinya ya, Pak. Iya. Saya permisi dulu ya, Pak. Kejora, akhirnya kamu udah sadar. Kamu masih pusing atau udah enakan? Saya baik-baik aja, Pak. Sini saya bantu. Pak, bisa sendiri. Kejora, kalau kamu udah enakan, kamu bilang ya. Saya antar kamu pulang. Dokter. Dok, jadi hasil pemeriksaannya gimana? Iya, saya sudah melihat hasilnya. Dan saya mohon maaf kalau kabar ini akan membuat Alina jadi sedih. Jadi hasilnya buruk, Dok. Kenapa saya akan mati? Maksudnya gimana, dokter? Tolong diperjelas. Tolong
Tolong dok kasih tahu saya udah siap kok dok. Saya mau denger hasilnya gimana. Sayang, kamu tenang dulu ya. Biar aku yang bicara sama dokter ya. Ya. Gimana dokter? Alina sudah tidak bisa punya anak lagi, Pak. Alina. Dokter, permisi, terima kasih. Bang, nggak apa-apa nggak? Kamu tuh kalau jalan lihat dong. Lah kan Ben nabrak saya. Mbak. Maafin istri saya. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya mbak. Maaf. Alina, sayang kamu jangan kayak gini dong. Ini kan rumah sakit, kamu harus tenang. Kamu gak bisa suruh aku tenang, Dit. Aku gak percaya sama hasil pemeriksaan itu masih bohong. Sayang. Sekarang kamu lihat keadaan di sini. Ini rumah sakit. Ngapain kamu ngamuk-ngamuk? Dit, kamu gak ngerti aku tuh gak bisa punya anak. Dokter bilang aku gak bisa punya anak. Alina. Tolong, ya kamu tenang. Mungkin benar kata kamu. Tapi ngapain kamu ngamuk-ngamuk di sini? Apa gunanya coba? Apa? Bisa merubah keadaan? Enggak kan? Kamu harus pikir baik-baik itu. Sayang, dengar aku. Dengar aku. Mungkin benar kata kamu, ya. Pemeriksaan itu bisa salah. Bisa salah, ya. Semua itu bisa salah. Kita bisa periksa di rumah sakit yang lain. Kalau perlu kita keluar negeri periksanya. Tapi kita coba dulu di Jakarta. Ya, sayang ya. Pak Raka, Iya. sebagai atasan, apa yang akan Bapak lakukan pada saya kalau saya hamil tanpa suami, Pak? Saya memang hamil tanpa suami, Pak. Tapi anak ini nggak salah. Makanya saya masih pertahankan anak ini karena anak ini anugerah dari Allah. Tapi sekarang semuanya terserah Bapak. Kalau memang menurut Bapak kehamilan saya ini akan mencemarkan nama baik perusahaan, saya siap mengundurkan diri, Pak. Kejora, kamu nggak boleh berpikir seperti itu. Kamu harus tenang. Gak bisa, Pak. Perusahaan ini akan semakin membesar dan orang-orang kantor pasti akan tahu kalau saya hamil. Kejora, selama kamu bekerja dengan baik, saya sebagai pimpinan nggak akan pernah ikut campur urusan pribadi karyawan saya. Dan sebagai seorang teman, saya mau bilang, kalau kamu butuh apa-apa, kamu butuh bantuan, kamu mau cerita apapun, kamu hubungi aja saya. Makasih Pak atas pengertiannya. Tapi jujur saya malu, Pak. Kenapa harus malu? Jalan orang kan berbeda-beda. Mungkin Allah sengaja mau menguji kamu. Mau lihat seberapa kuat kamu menghadapi masalah ini.
Ya udah yuk. Kamu harus buru-buru pulang. Kamu mau ngomong apa? Cerita aja. Cinta, oh maaf bila ku harus memilih dia. Bukan aku tak setia, namun cinta tak bisa terpaksa. Izinkan aku untuk melangkah bersamanya. Maaf ku mencintainya melebihi cintaku padamu. Alina? Alina, kamu kenapa sayang? Kok nangis? Tadi dokter bilang apa? Ma, dokter bilang kalau nggak bisa punya anak lagi, Ma. Apa? Alina tidak akan memiliki anak selama. Maafin Mama, Alina. Mama terpaksa menerima syarat itu. Kamu terpaksa menerima bayarannya. Tidak bisa memiliki anak. Karena Mama gak mau kehilangan kamu. Ternyata kata-katanya Melati tentang jimat itu betul-betul terbukti. Alina bisa bersama Adit, tapi dia tidak bisa punya anak. Ma, aku harus gimana? Aku takut kalau Adit tinggalin aku. Enggak, Adit nggak akan tinggalin kamu. Dia kan udah janji. Ya, tapi aku tetap pengen punya anak. Ma, aku pengen hamil lagi. Alina, Mama ngerti. Tapi Adit nggak akan ninggalin kamu. Yang penting kan kamu sekarang udah bersama Adit. Katanya kalau kayak gitu nggak apa-apa. Kok sekarang kamu berubah lagi sih sayang? Ma, aku pengen ngerasain gimana jadi wanita yang sempurna, Ma. Nggak kayak gini. Alina, kamu sempurna kok di mata Mama, di mata Papa, dan juga di matanya Adit. Maafin Mama, Alina. Maafin Mama. Tapi saat itu pilihannya adalah nyawa dan keselamatan kamu. Atau kamu gak bisa punya anak. Mama udah ngambil jimat itu agar kamu tetap bisa bersama Adit. Sayang. Tenang ya, tenang. Udah kamu tenang. Kita coba cari cara lain. Kan masih bisa adopsi. Atau kita ke dokter kandungan terbaik untuk program punya anak. Gimana? Ya, second opinion aja. Alina. Heh, Adit. Ingat ya, kamu harus bahagiain dia. Kamu harus hibur dia terus. Iya, Ma. Ingat janji kamu. Kamu gak akan ninggalin dia apapun yang terjadi. Gimana pun kondisinya. Iya. Permisi, Ma. Apa? Kamu udah gila apa, Tias? Terus kamu ambil jimat dari Nyi Melati? Ya aku harus gimana dong? Aku gak mau kehilangan nyawanya Alina. Aku juga gak mau Alina kalau gak bisa menikah dengan pria yang dia cintainya. Ya terpaksa aku ambil jimat itu dengan resiko apapun. Tapi ya ternyata kayak gini. Aku gak mau sampai Alina tahu dia kenapa-napa tuh gara-gara aku. Kalau dia tahu gimana coba? Aku harus ngomong apa sama Alina? Tias, kan cuma satu dokter yang bilang kalau Alina itu gak bakal bisa punya anak. Ya siapa tahu dokter itu salah. Siapa tahu juga Nyi Melati salah. Sekarang itu zamannya udah canggih. Siapa tahu kan Alina masih bisa punya anak. Oh ya, gimana kalau kita cari cara lain? Siapa tahu Alina tenang dan bisa menerima kenyataan kalau memang dia betul-betul tidak bisa punya anak. Gak mungkin. Kata-katanya Nyi Melati itu tuh pasti bener. Selalu bener dan terbukti. Apa yang dia omongin itu selalu kejadian dan itu menghantui aku terus. Ya apa salahnya? Kita cari cara lain loh, Tias. Ya udah deh. Aku akan coba cari cara lain. Itu dok. Ya, tapi kami yakin, Pak. Hasil produksi kami tidak akan mengecewakan Bapak. Oh, iya. Ya nggak apa-apa, Pak. Ya, mungkin sekarang belum berjodoh. Lain kali kita bisa bekerja sama. Iya, baik. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Kenapa sih?
Sulit sekali untuk mendapatkan investor, meskipun cuma satu. Apa yang terjadi sama perusahaanku? Apa, Ma? Hasil pemeriksaan dokternya Alina sudah keluar. Dan katanya Alina udah nggak bisa punya anak lagi. Kenapa? Ini semua karena kecelakaan waktu itu. Rahimnya bermasalah katanya. Dan karena jimat itu, jimat yang bisa persatukan Alina dan Adit. Tapi dengan bayarannya. Tapi aku udah browsing-browsing dokter-dokter kandungan yang baik dengan program-program hamil yang bagus. Tapi ya gitu, harganya mahal sekali. Nggak akan ada gunanya. Apapun caranya. Kalau memang dokternya Alina bilang, Alina nggak akan bisa punya anak. Sudah, hentikan cari second opinion. Itu cuma akan memberikan harapan palsu pada Alina. Nah, di luar sana juga banyak kok. Ya, pasangan yang nggak punya anak tapi hidupnya bahagia. Ini yang kita harus tekankan kepada Alina dan Adit. Mereka harus melanjutkan hidup. Mereka bisa bahagia lah. Mereka harus tenang-tenang aja. Mas Agung benar. Mungkin aku hanya ingin menutupi kesalahanku dengan mencari second opinion ini. Tapi harusnya Mas Agung kan tetap dukung Alina berusaha. Kenapa dia malah kesannya nggak peduli begini sih? Pasti karena dia lebih pentingin si Kejora. Kamu itu nggak mikirin Alina sama sekali ya? Kamu jadi salah paham. Kenapa? Karena kamu mikirin Willa dan Kejora terus-terusan. Jadi kamu nggak mau mikirin Alina lagi, iya? Kamu nggak perlu bawa-bawa mereka, ya? Ya karena gara-gara mereka kita jadi sial. Mana? Katanya Kejora bawa keberuntungan buat kamu. Udah diem kamu. Kenapa? Aku pokoknya pengen kamu tetap pikirin Alina. Kamu tuh nggak pernah ada di sisinya Alina dari dulu. Karena ada Kejora, jadi kamu nggak apa-apa kalau kehilangan Alina, gitu. Cukup. Kamu tahu persis kan? Bagaimana berartinya Alina buatku. Begitupun Kejora. Jadi nggak perlu membanding-bandingkan. Mereka berdua itu anak-anakku. Bagus. Buktikan kalau gitu. Carikan Alina dokter kandungan terbaik. Mana sih jelasinnya? Pak Raka, saya minta maaf ya Pak. Saya sering ngerepotin Bapak karena sering pingsan. Enggak kok. Tapi kan yang penting kamu nggak kenapa-napa. Emang ada apa ya, Nak? Tadi Kejora hampir aja kecelakaan, Bu. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu nggak kenapa-napa kan? Nggak apa-apa, Bu. Aku baik-baik aja kok. Sayang, kamu tambah lagi ya? Nih, mau ayam atau mau apa? Bu, aku udah kenyang. Kamu tuh harus banyak makan, biar nggak sakit terus. Nanti kasihan loh Pak Raka. Tiap hari nganterin kamu pulang terus gak karena sakit. Nah Raka juga tambah lagi mau? Oh, enggak Bu, ini udah. Udah kenyang. Ibu malu. Loh, apa sih? Kenapa harus malu? Pak Raka juga pasti begitu kok kalau di rumah sama ibunya. Ya kan? Yang namanya anak itu bagi orang tua, walaupun anak itu sudah besar, sudah kerja, tapi kalau buat orang tua tetap aja kayak anak kecil. Sayangnya keluarga aku nggak sehangat ini. Kejora, kalau memang kau masih sakit, besok kamu nggak usah masuk. Istirahat aja di rumah ya. Makasih Pak. Ya Bu, saya pamit Bu. Oh, iya Nak. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Aku anterin ke depan dulu ya. Ayah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alina, kamu jangan kayak gini dong. Ya, Papa sama Mama sudah tunggu di ruang makan. Ayo kita makan dulu yuk, ya. Ayo dong. Kamu itu belum makan loh seharian ini. Ayo dong sayang. Makan dulu ya. Baru kita pikirkan solusinya. Kalau nanti kamu jatuh sakit bagaimana? Ya? Bukannya kamu malah seneng ya? Maksud kamu apa? Kamu seneng kan? Sekarang aku gak bisa punya anak. Jadi kamu ada alasan buat ninggalin aku. Alina, kamu tenang. Kamu kenapa sih kayak gini? Cuman aku yang sial karena kecelakaan itu, Dit. Cuman aku yang sial. Kenapa kamu waktu itu gak nyelamatin aku sih? Alina, hei. Kamu tenang dong. Gak usah sentuh-sentuh aku. Kamu kenapa sih Alina? Maksud kamu ini semua salah aku ya? Ini semua salah aku. Kamu pikir pada saat kecelakaan itu aku nggak kenapa-napa? Aku juga luka-luka, Alina. Kenapa malah semua masalah ini kamu limpahkan sama aku? Aku minta kamu keluar sekarang. Aku mau sendiri keluar. Dit. Mau kemana? Mau cari angin, Pak. Alina udah makan? Dia nggak mau makan. Kamu ini gimana sih? Alina nggak mau makan, kamu malah tinggalin dia. Ini kan udah malam. Seharusnya suami itu selalu ada di rumah temanin istrinya. Apalagi dia kan baru dengar kabar yang nggak baik. Masalahnya Lina sendiri yang nggak mau, Pak. Aku sudah berusaha untuk paksa dia makan. Tapi dia malah ngusir aku. Alina, boleh Papa masuk? Apa sih? Bapak. Papa tahu kok perasaan kamu. Kamu lagi sedih banget. Karena kamu belum bisa punya anak. Jangan sedih sayang ya. Papa sama Mama udah putuskan. Kalau kita akan cari second opinion supaya kamu bisa punya anak lagi. Alina dengar. Pokoknya Papa sama Mama akan melakukan segala yang terbaik buat kamu. Sama Adit. Supaya hidup kalian bahagia. Biar bisa punya anak. Makasih ya, Pak. Iya. Jangan sedih ya. Harus tetap semangat. Lama-lama, aku nggak akan bisa betah kalau setiap hari ditekan sana-sini. Dit,
Mama tahu kamu lagi gak enak sama situasi sekarang ini. Tapi Mama minta kamu sabar ya ngadepin Alina. Soalnya apa yang dia dengar itu berat buat dia, Dit. Aku ngerti kok masalahnya, Ma. Tapi semakin kesini, Alina selalu menyalahkan aku dengan apa yang terjadi saat ini. Iya, Mama ngerti. Namanya juga orang lagi labil. Kamu kan suaminya, kamu harus lebih ngerti dia ya. Dia gak bener-bener marah kok sama kamu. Kamu tolong jagain Alina ya. Kamu harus lebih pengertian lagi sama dia. Ya, Dit ya. Yang namanya anak itu bagi orang tua, walaupun anak itu sudah besar, sudah kerja, tapi kalau buat orang tua tetap aja kayak anak kecil. Papa ngapain sama perempuan ini, Pak? Harusnya Papa lebih perhatian ke Mama dong. Bukan malah jadi pecundang seperti ini. Kamu kurang ajar ya. Kamu tahu kan mama kamu seperti apa? Papa ini laki-laki, Raka. Papa nggak bisa terima sikap mama kamu. Tapi Pak, seharusnya Papa bisa lebih ngomong baik-baik dong ke Mama. Apalagi yang bisa dibicarakan sama mama kamu itu, ah? Udahlah, kamu udah dewasa. Lebih baik kamu urus urusan kamu sendiri. Mas, udah. Mama gimana kabarnya? Raka kangen banget sama Mama. Mama kangen nggak sama Raka? Papa nggak punya perasaan. Mama lagi seperti ini dia malah selingkuh. Rafa mana? Kamu kenapa nggak sama Rafa? Mama kangen sama Rafa. Ajak Rafa ke sini. Aku juga nggak tahu kenapa Mama bisa jadi seperti itu. Aku hanya ingat waktu aku umur 6 tahun, Mama pulang ke rumah dengan histeris sambil membawa adikku yang masih berusia 3 tahun yang sudah tidak bernyawa. Ma. Adi lagi tidur. Enggak, Ma, enggak. Kamu harus terima kenyataan kalau Ade udah meninggal, Ma. Ayo sini. Enggak, Pak. Adi lagi tidur. Adi nggak meninggal. Pak, ini Adi lagi tidur. Kasihan Ade dong. Ayo biar bisa kita makamkan. Enggak. Adi
itu lagi tidur, Pak. Mama jangan berisik. Pak, Adek kenapa? Adik kecelakaan ditabrak mobil, nak. Tapi yang nabrak kabur. Kamu kamar dulu ya. Iya, Pak. Ayo, Ma. Dora. Ya, Bu. Sebelum tidur, kamu minum susu dulu ya. Makasih ya, Bu. Ya, Nak. Kok kelihatannya Pak Raka perhatian sekali sih sama kamu? Bu, Pak Raka itu baik sama aku karena aku kan staffnya. Terus kalau misalnya dia suka sama kamu gimana? Aku nggak mau mikirin perasaan aku dulu, Bu. Aku mau fokus sama kerjaan dan kandungan aku. Ya baiknya sih memang begitu. Tapi udah habisin belajar susunya. Perlu nggak ya aku kasih tahu ibu kalau Raka udah tahu aku hamil? Aku di mana ini? Kok serem sih? Apa itu? Apa? Itu Papa kan? Pa? Saya bersumpah, keturunan kalian akan menderita seumur hidup. Enggak! Papa? Saya kutuk kalian. Papa jangan, Pak. Saya kutuk kalian. Pak, stop. Pak. Pak. Jangan, Pak. Saya kutuk kalian. Pernikahan kalian ini tidak akan bahagia. Jangan. Jangan lampiasin ini sama Alina. Tolong hentikan semua ini, Pak. Saya mohon, Pak. Saya kutuk kalian. Enggak, Pak, jangan. Saya kutuk kalian. Jangan, Pak. Saya kutuk kalian. Stop. Pak, jangan. Jangan. Ada apa? Mimpi buruk. Aku barusan mimpi buruk. Mimpi almarhum Papa. Katanya kutukan itu masih ada. Berapa kali aku harus bilang, jangan percaya soal kutukan itu. Hah? Tapi kenyataannya memang benar kan? Alina sempat kecelakaan terus koma. Walaupun sekarang udah sadar, tapi kan dia nggak bisa punya anak, Pak. Dia mandul. Jaga mulutnya, nggak boleh gitu. Ya? Tenang ya. Tapi kutukan itu masih ada. Almarhum Papa itu bilang kutukan itu masih ada, Mas. Kita harus gimana dong nih? Nah, aku nggak tahu. Aku malas kalau harus ngobrolin masalah kutukan. Mama mau cuci muka, ya? Terus ganti pakaian, lanjutin tidur. Aku mau cari angin dulu, ya? Cuci mukanya. Papa, sampai kapan Papa akan mengutuk keluargaku, Pak? Sampai kapan, Pak? Pak. Gimana ya nanti nasib anakku kalau nanti perutnya makin membesar? Gimana cara aku menyembunyikan kehamilannya dari semua orang? Apa dia bisa membesarkan anak tanpa suami sendirian?
Kenapa nasib kamu jadi seperti ini sih, Kejora? Apa ini karma buatku karena dulu aku berhubungan dengan suami orang? Tapi kenapa Kejora yang harus jadi korban? Terus gimana nanti kalau Mas Agung tahu soal kehamilan Kejora? Ini pasti jadi masalah besar. Mas, kamu lagi apa sih di sana, Mas? Apa kamu masih pusing dengan urusan perusahaan? Mas Agung, kenapa ya dia telepon malam-malam begini? Mungkin dia lagi ada masalah dan butuh support dari aku. Malam, Mas. Tumben kamu telepon malam-malam. Kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja. Kalian gimana? Baik-baik aja di sana? Alhamdulillah, Mas. Kami baik-baik aja di sini. Ya, aku juga sudah mulai kerasan kok tinggal di sini sekarang. Mas, tadi kamu bilang kamu baik-baik aja. Tapi kok muka kamu sedih begitu? Ada masalah apa lagi, Mas? Masalah biasa. Ribut sama Tias. Sabar ya, Mas. Namanya juga rumah tangga. Pasti ada aja ribut dan salah paham. Ya mungkin Mbak Tias lagi kurang bagus aja kali moodnya. Jangan diambil hati ya. Anggap aja ini sebuah ujian supaya kamu bisa menjadi kepala keluarga yang lebih baik lagi. Kamu ini benar-benar istri yang baik. Penuh pengertian. Dan selalu kalau habis bicara sama kamu, perasaanku tuh lega. Tias juga dulu perempuan yang sangat baik. Perhatian juga sama aku. Tapi ya belakangan dia sering marah-marah yang kadang aku juga nggak ngerti. Kenapa ya? Tias itu nggak bisa menetap hatinya seperti kamu. Mas, semua orang itu kan punya karakter masing-masing. Ya nggak bisa disamain dong. Tapi aku yakin kok, di balik kerasnya sikap Mbak Tias, dia pasti sayang banget sama kamu. Buktinya dia masih setia menemani kamu sampai detik ini, ya kan? Kamu itu benar-benar baik. Hati kamu tuh bersih. Meskipun Tias sering marah-marah sama kamu, tapi ya tetap aja kamu nggak ada sifat mendendam sama dia. Itu yang aku suka sama kamu. Buat apa sih, Mas, aku dendam? Nggak ada manfaatnya. Buat aku, punya suami yang baik dan bertanggung jawab seperti kamu tuh udah cukup. Makanya aku nggak mau lihat kamu sedih lagi, Mas. Kalau kamu sedih, kamu coba inget-inget deh kenangan manis kita dulu. Ya siapa tahu kan bisa ngurangin kesedihan kamu. Pasti aku akan ingat selalu. Kamu, Kejora, itu selalu di hatiku. Aku pengen banget sih main ke sana. Kangen sama kalian, pengen ketemu. Tapi ya kebetulan waktunya belum ada. Aku masih terus sibuk. Jangan sampai Mas Agung kesini. Aku takut dia bakal tahu soal kehamilan Kejora. Jangan, Mas. Kenapa? Kok kamu nggak mau ke sana? Kamu masih marah sama aku? Atau karena kamu masih belum percaya kalau aku sudah memaafkan Kejora? Atau karena kata-kataku kepada Kejora yang lalu itu? Bukan gitu, Mas. Kamu tahu kan, Mbak Tias tuh benci banget kalau kita ketemu. Jadi, mending kita jangan ketemu dulu ya, Mas ya. Aku nggak mau lagi ada masalah sama dia. Iya, aku ngerti. Tapi kalau aku kangen, gimana dong? Kalau kamu kangen sama aku dan kamu kangen sama Kejora, kamu coba deh lihat langit di atas. Lihat ada bintang yang berkilau dan itu seperti anak kita, Kejora. Bagus ya, Mas. Alina lagi kena musibah, dia nggak bisa punya anak lagi. Tapi kamu malah cekikikan sama istri kesayanganmu itu. Percuma aku marahin Mas Agung. Pasti dia nggak akan terima dan terus membela keluarga pelakor itu.
Udah saatnya Willa tahu dengan siapa dia berhadapan. Aku harus kasih pelajaran ke pelakor itu agar gak main-main denganku. Oke. Saya rasa cukup ya. Seperti ini. Kamu lanjutin aja semuanya. Tapi saya minta detailnya lagi. Iya, Pak. Ya, bentar. Kamu jangan pergi dulu. Mira, ya. RAB-nya aku tunggu ya. Ya, nanti kamu koordinasi sama Bowo. Ya. Makasih ya Mira ya. Oke, thank you. Ya. Bowo, nanti kamu langsung koordinasikan sama Mira ya. Oke, Pak. Oke. Proyek ini sangat penting bagi perusahaan kita. Kita harus menang. Jadi saya harap kamu optimis sama tim semuanya dan harus bekerja dengan cepat. Oke? Oke. Makasih. Di sini, Pak. Si Dan telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan, tumben lo telepon gue, ada apa? Biasa, Dit, masalah kerjaan. Jadi gini, Dit, gue barusan rekomendasiin lo ke bos gue, Dit. Biasalah, gue tau lah gimana kualitas lo, Dit. Dan, sorry, gue ini udah punya kerja. Gimana sih maksud lo? Maksud lo gimana? Gini lo, Dit. Sebenarnya gue tuh kasihan sama lo. Lo kan abis nikah sama Alina yang katanya orang kaya itu harusnya lo hidup seneng. Tapi kenyataannya lo kayak di penjara, Dit. Lo mau kerja aja harus izin mertua dulu. Gue pikir lo nikah sama Alina itu sekarang lebih enak, Dit. Lo mau kemana aja, mau ngapain juga terserah lo. Bebas gitu. Tapi nyatanya semuanya itu masih mertua lo yang ngatur. Dit. Lo tertekan ya? Ya gue harus ngomong apa sama lo ya? Ya, yang nggak juga seperti itu sih. Lo kan belum berkeluarga. Ya kalau namanya orang sudah berkeluarga ya pasti sudah nggak sebebas dulu. Oke, gue paham sih, Dit. Dit? Dan, thank you ya, tapi masalah ini gue harus bicarain dulu sama papa mertua gue. Ya, salam sama bos lo. Thank you loh, lo udah rekomendasiin gue. Ya nanti gue telepon, nanti gue kabarin. Oh, oke, Dit. Gampang, Dit. Nanti kabar-kabar aja, Dit. Oke. Apa yang dikatakan sama Dani juga ada benarnya. Memang, sebagai laki-laki, aku harus bisa membuktikan kalau aku mampu mandiri dan gak bergantung pada mertua. Aku harus bisa mengejar impianku sendiri, berdiri di kakiku sendiri. Jadi, aku harus bicara sama papa sekarang. Maaf, Pak. Aku ingin ngobrol sebentar. Duduk, Dit. Duduk. Mau ngobrol soal apa? Kalau soal Alina kita ngobrolnya di rumah aja, ya. Kita ngobrolin di sini masalah pekerjaan. Maaf Pak sebelumnya, ini bukan soal Alina Pak. Soal? Aku mau resign dari perusahaan ini. Apa? Resign? Maaf Pak. Enggak, buat apa? Mau full jaga Alina? Bukan itu maksud aku Pak. Tapi sebagai kepala rumah tangga, aku punya kewajiban sama Alina. Adit ingin bekerja dan menunjukkan kalau Adit bisa. Dan Adit yakin bisa sukses di perusahaan yang lain. Kamu udah bosan jadi mantu saya? Bukan itu maksud aku Pak. Tapi... Udah nggak ada tapi-tapian, ya? Kamu tetap harus kerja di perusahaan ini. Apa sih sulitnya? Ngikutin aturan yang saya bikin. Saya kan nggak minta macam-macam dari kamu. Tolong kamu kerja aja di sini baik-baik, jagain Alina, oke? Tapi Pak. Nggak ada tapi-tapian.
Kamu tahu kan kondisi perusahaan sedang seperti apa? Seharusnya kamu konsentrasi kerja di sini. Bantu perusahaan kita supaya kembali maju. Kok kamu malah resign? Iya, Pak. Sekarang kamu kembali kerja. Kembali ke ruangan, ya? Masuk. Selamat siang, Pak. Siang. Gimana keadaan kamu? Alhamdulillah sudah membaik, Pak. Syukurlah. Kejora, kira-kira besok kamu bisa ikut saya nggak ya keluar kota? Saya kan ada tender besar. Saya butuh kamu. Karena saya yakin banget kamu bisa membawa keberuntungan buat saya dan perusahaan saya. Insya Allah bisa, Pak. Yakin? Kandungan kamu bagaimana? Kandungan saya baik-baik aja, Pak. Ya udah, kalau begitu kamu siapkan semuanya ya. Besok kita sama-sama ke Jakarta. Kenapa? Katanya baik-baik aja kandungannya. Gimana ini? Aku belum siap untuk pergi lagi ke Jakarta. Aku takut ketemu sama Aditya, Tante Tias, dan Kak Alina. Tapi Raka sangat membutuhkan aku untuk tender ini. Hei, Kejora. Kalau kamu merasa kamu belum siap, nggak apa-apa. Saya nggak maksa kok. Enggak, Pak. Insya Allah saya bisa kok. Nanti biar saya siapkan semuanya ya, Pak. Beneran. Makasih banyak ya. Semoga besok kita bisa menangkan tender itu. Ya, semoga, Pak. Bukan gitu, Dan. Ya gue ngerti maksud lo. Tapi lo harus tahu juga kan, gue nggak boleh resign dari perusahaan ini. Gue udah berusaha. Gini aja deh, kali ini gue keep dulu, ya, gue keep. Lo bilang sama bos lo, permohonan maaf dari gue, ya. Jadi kali ini gue tolak dulu ya. Sorry banget. Dit, lo pasti lagi ditekan sama mertua lo kan? Oh enggak kok, enggak. Enggak ada tekanan kok. Ya, udah dulu ya. Gue ada kerjaan. Oke deh. Bet, tolong kamu siapkan seluruh dokumen yang kita perlukan untuk ikut tender besok. Detailnya akan diberikan sama sekretaris saya, oke? Bentar, Pak. Yang ini maksud Papa kan? Ya. Adit udah siapkan semua, Pak. Ya, bagus. Ya. Sekalian aja kamu bikin bahan presentasi buat besok. Saya ingin kamu yang presentasikan tentang perusahaan kita. Ya, karena saya punya harapan besar sama kamu. Untuk memenangkan tender ini, bukan apa-apa. Iya, Pak. Kita sangat tergantung sama tender ini untuk memajukan perusahaan. Iya, Pak. Adit akan siapkan semuanya, detailkan dan maksimalkan. Semoga proyek ini untuk perusahaan kita. Ya, satu lagi, kalau semuanya udah siap, jemput Alina, antar dia ke dokter kandungan. Saya udah bikin janjinya, ya. Jangan sampai terlambat. Dokter itu orang sibuk. Susah bikin janji sama dia. Oke? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu? Ada yang mau aku bicarain, Bu, penting. Ada apa, Nak? Ada masalah lagi sama kandungan kamu? Enggak, Bu. Kandungan aku baik-baik aja kok. Jadi gini, Bu. Besok aku harus ada meeting tender di Jakarta. Dan para kaya nyuruh aku untuk temenin dia. Menurut Ibu gimana? Apa aku boleh ke sana, Bu? Gimana ya? Ibu tuh takut kalau kamu ke Jakarta malah nanti ketemu sama Adit sama papa kamu. Aduh, Dora. Bu, aku janji aku gak akan ketemu sama papa sama Adit. Ibu harus percaya sama aku. Iya, Ibu percaya sama kamu, tapi
Kalau misalnya kamu di Jakarta nggak sengaja ketemu sama mereka, terus tiba-tiba mereka tahu soal kehamilan kamu ini mau gimana? Perut aku kan belum besar, Bu. Jadi papa sama Adit nggak akan tahu kalau aku hamil. Iya, ibu tetap aja cemas, sayang. Nanti kalau terjadi apa-apa sama kamu gimana coba? Ya makanya aku minta restu ibu supaya aku di Jakarta tuh nggak kepikiran macam-macam. Biar gimana pun juga, aku harus kerja untuk aku dan bayiku, Bu. Aku janji sama ibu, aku nggak akan ketemu Adit dan papa di sana. Ya udah gini aja, biar ibu nggak cemas sama kamu. Gimana kalau ibu ikut kamu ke Jakarta? Jadi kan sekalian ibu bisa jagain kamu di sana. Lagi pula kan ibu juga udah lama nggak ke restoran kita. Ibu mau ke sana juga. Oke. Yaudah. Istirahat ya. Gimana dok? Masih ada kesempatan kan buat saya hamil lagi? Masih ada, tapi kemungkinan itu kecil sekali, Bu. Dokter, apa yang bisa kami lakukan dengan kemungkinan yang sangat kecil itu? Bapak sama Ibu jangan berkecil hati ya. Saya akan memberikan terapi untuk Ibu agar rahim Ibu bisa berfungsi kembali. Tapi maaf Ibu, kemungkinan itu kecil sekali. Tapi Ibu harus berusaha dan Ibu harus kuat. Jangan setengah-setengah, karena nanti hasilnya tidak maksimal. Sabar ya. Sayang, tadi kamu dengar sendiri kan kata dokter, walaupun kemungkinannya masih kecil, tapi kan peluangnya masih ada. Ya. Jadi, kamu harus sabar. Ya. Ya, gitu dong. Itu Alina yang aku kenal. Kalau gitu saya siap dok. Saya akan lakukan apapun, walaupun kemungkinannya sangat kecil. Baik Ibu, saya akan berikan jadwal terapi untuk Ibu. Dokter, makasih banyak. Sama-sama Pak. Usahakan yang terbaik ya dokter. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Sayang, gimana konsultasi kamu sama dokter? Dokter bilang apa? Iya, Ma. Alina masih punya kesempatan. Walaupun itu kecil. Alhamdulillah. Ya. Kita harus tetap bersyukur. Meskipun kemungkinannya itu kecil. Kemungkinan sangat kecil. Pasti Alina betul-betul nggak akan bisa punya anak karena jimat itu. Tapi aku harus tetap semangati Alina. Ya udah, anak mama harus tetap semangat ya. Adit, kamu harus tetap semangatin Alina ya. Jangan sampai dia down. Mama tenang aja. Aku akan selalu berusaha untuk mensupport Alina. Biar dia rajin menjalani terapinya, ya kan? Yaudah, kamu istirahat. Permisi, Ma. Ya sayang. Aku harus menangkap Daniel besok, supaya perusahaan bisa bangkit lagi. Supaya Alina bisa jalani terapi secara rutin, karena pasti akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Halo, kalian udah siap? Sudah siap, Bu. Kami akan menyelesaikan sesuai dengan permintaan Ibu. Ya udah, bakar semuanya biar rata sampai tanah. Jangan ada yang tersisa ya. Baik, Bu. Kami akan bergerak sekarang. Pokoknya kalian jangan sampai tinggalkan jejak. Mengerti? Abis itu langsung hubungin saya lagi. Habis kamu sekarang. Ma. Siapa yang habis?
Papa gimana sih? Kalau datang tuh jangan ngagetin aku dong. Ini aku tadi telepon teman aku, dia lagi kesusahan, terus barangnya habis semua. Kamu, teman lagi susah malah seneng. Untung Mas Agung gak dengar semuanya. Sepertinya ini. Iya, Bos. Tugas lu, siram semua pensi. Oke, cepat. Baik, Bos. Biar mampus dia. Habis. Kebakaran! Tolong! Tolong! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Untung cuma mimpi. Ya Allah, mimpinya jelek banget. Tolong! 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 Ah! Tolong! 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 Keluar dari mana? Ayo, semuanya kebakaran. Ada apa ya? Kenapa perasaanku kok gak enak gini? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ujang, ngapain dia malam-malam bikin video call? Ibu, restorannya kebakaran, Ibu. Apa? Kok bisa? Gak tahu, Bu. Tadi kita lagi istirahat. Terus ada api tiba-tiba. Maafin Ujang gak bisa selamat di restoran. Ujang gak apa-apa, Jang. Gak apa-apa. Ini namanya musibah, Jang. Yang penting kalian selamat. Kalau restoran udah, itu semua bisa diperbaiki kok. Tapi kalian lebih hati-hati lagi ya. Iya, Bu. Tapi kayaknya ini direncanakan, Bu. Ya udah. Saya minta kalian sekarang berjaga ya. Saya takut ada apa-apa lagi nanti. Besok kita bahas lebih lanjut. Besok saya ke sana. Iya, Bu. Iya. Siapa ya yang tega bakar restoranku? Apa Mbak Tias yang nyuruh orang untuk bakar restoranku? Tapi masa Mbak Tias nekat itu sih? Padahal aku udah ngalah dan pergi keluar kota sama Kejora. Ibu khawatir ya kalau kita ke Jakarta. Ibu nggak apa-apa kok, Ibu di rumah aja. Aku sendiri aja berangkatnya. Aku janji sama Ibu, aku nggak akan ketemu siapapun. Aku ke Jakarta untuk kerjaan. Ibu tuh gak mikir itu kok, Jora. Ibu siap sih ke Jakarta. Justru ibu harus ke sana. Karena semalam restoran kita terbakar. Ibu baru dapat info itu dari Ujang semalam. Serius, Bu? Ya ampun. Terus Ujang gimana, Bu? Ujang kan kalau panik dia pingsan. Nggak sih, alhamdulillah Ujang baik-baik aja. Karena emang kebetulan semalam itu ada karyawan yang nginep di sana. Cuma ibu tuh kok kepikiran ya sama omongannya Ujang. Karena menurut Ujang, kayaknya ada yang sengaja ngebakar restoran kita. Soalnya yang terbakar itu cuma bagian luarnya aja, Jora. Bagian dalamnya nggak kenapa-napa. Ibu tuh dari semalam mikirin apa Tante Tias ngirim orang untuk membakar restoran kita. Kamu tahu sendiri kan, Tante Tias itu tuh nggak suka kalau papa kamu hubungi kita. Bu, kita jangan seuzon dulu ya, Bu.
Ya memang sih Tante Tias nggak pernah suka sama kita. Tapi apa iya sampai senekat itu? Ya semoga aja emang bukan dia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naraka. Kejora. Naraka. Bu, saya mau jemput Kejora ke Jakarta karena hari ini perusahaan saya kan ada ikut tender. Iya ibu tahu kok. Ini ibu mau antar Kejora ke Jakarta. Sekalian emang ibu juga ada urusan di sana. Pak Raka maaf ya. Saya lupa bilang kalau saya mau ibu saya ikut. Nggak apa-apa. Jadi kita ketemu di Jakarta aja ya. Iya. Berarti ya Pak. Kok aku sedih ya karena gak bisa bareng sama Kejora. Kenapa aku maunya deket-deket Kejora terus? Tapi gak apa-apa lah. Aku gak boleh fokus ke perasaanku sama Kejora. Yang penting sekarang urusan tender dulu. Permisi. Pak Raka. Ya, Bu. Naraka, ibu titip Kejora ya. Ibu doakan mudah-mudahan urusan kalian lancar dan tendernya akan kalian dapatkan. Amin. Amin. Iya Bu, semoga lancar ya. Iya. Dan Ibu gak usah khawatir. Saya akan jagain Kejora, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Bismillah ya. Yaudah Kejora, ibu langsung ke resto ya. Hati-hati ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mual lagi? Ujang? Ya ini ibu bentar lagi ke sana. Oke, ya. Waalaikumsalam. Gimana kalau kamu isi aku di mobil? Nggak apa-apa Pak. Saya baik-baik aja kok, saya bisa. Yakin kamu? Ya, nanti saya minum obat dulu sebelum presentasi. Registrasinya tadi mana? Udah dibawa belum? Sebentar Pak, ada di mobil Pak. Ambil dong, cepat. Baik, Pak. Tanpa itu kita bisa didiskualifikasi. Ayo. Oke, tenang ya. Iya Pak. Ada? Ada Pak. Ada. Ayo, yuk, jalan. Sudah registrasinya? Sudah Pak. Kamu registrasi dulu perusahaan kita. Saya ada di lantai 3, ya. Nanti kamu tenang aja ya, berikan hasil yang terbaik karena terus terang nyawa perusahaan kita ada pada tender ini. Iya Pak, aku akan mengusahakan yang terbaik buat perusahaan. Bahan-bahan udah siap semua, nggak ada yang tinggal. Kira-kira berapa lama lagi? Lebih 1 jam. 1 jam. Dit, kamu bahan presentasinya udah siap? Sudah Pak, semuanya sudah siap. Oke, cek lagi. Sekarang ada di flash disk. Kenapa? Bahan materi ada di flash disk, kayak yang ketinggalan di mobil. Ambil. Aku ambil dulu ya. Iya. Saya tunggu ya di lantai 3 ya. Iya Pak. Ayo. Mari Bu. Siapa yang tega ngebakar restoran kita, Ujang? Ujang juga kurang tahu, Bu. Tapi ini orang pasti benci sama Ibu.
Mbak Tias? Kebetulan ada kamu di sini. Ngapain kamu di sini, Mbak? Jangan bilang kalau kamu yang ngebakar restoran saya. Kalau iya kenapa? Terserah saya mau ngapain. Saya minta anak kamu Kejora jauhin Aditya dan kamu jauhin suami saya. Belum cukup apa Mbak pengorbanan saya sama Kejora untuk kamu, Mbak? Kami sudah pindah keluar kota. Mau kamu pindah dari dunia ini juga saya nggak peduli. Yang penting kamu nggak usah hubungin suami saya lagi. Emang saya nggak tahu kemarin kamu video callan sama suami saya? Lalu apa salahnya Mbak kalau saya hubungi Mas Agung? Salah! Mas Agung itu suami saya juga, Mbak. Saya nggak peduli. Ngapain kamu hubungin Mas Agung lagi? Gara-gara kalian berdua, Mas Agung jadi nggak perhatian sama Alina. Kamu tahu kan Alina lagi ada masalah? Dia nggak bisa hamil. Kamu malah cekikikan sama suami saya. Mbak, saya turut sedih Mbak dengan apa yang menimpa Alina. Tapi kamu nggak bisa Mbak memutuskan tali silaturahmi kita Mbak. Kalau kamu larang aku untuk hubungi Mas Agung nggak apa-apa Mbak. Tapi tolong jangan sampai kamu memutuskan hubungan Mas Agung sama Kejora. Mereka punya hubungan darah Mbak. Bapak sama anak, nggak ada yang namanya bekas anak. Saya nggak peduli. Pokoknya kamu jangan hubungin Mas Agung lagi sampai kapanpun. Atau saya akan hancurkan anak kamu seperti saya menghancurkan tempat ini. Harusnya dari dulu saya bikin ini buat kamu. Kamu ngancam aku Mbak. Kalau iya kenapa? Kamu boleh lakuin apa aja sama saya. Tapi jangan pernah sentuh Kejora. Atau aku nggak akan tinggal diam. Kalau kamu mau anak kamu selamat, suruh anak kamu untuk jauhi Aditya dan kamu juga. Jangan hubungi lagi Mas Agung selama-lamanya. Ingat kamu itu siapa? Kamu itu istri kedua, istri sirih, nggak sah. Kalau kamu masih hubungi Mas Agung, kamu nggak punya harga diri. Aku nggak takut sama ancaman kamu, Mbak. Lebih baik kamu pergi dari sini, atau aku juga akan berbuat nekat sama kamu. Jangan kamu pikir kalau aku diam aja tuh aku takut sama kamu ya, Mbak. Pergi! Bu? Kok nangis, Bu? Ada yang gangguin ya, Bu? Biar Ujang yang kasih pelajaran. Orangnya udah pergi, Jang. Dia orang yang bakar restoran ini. Padahal Neng Kejora dan Ibu sudah mengalah selama ini. Kok malah dia tambah kurang ajar sih? Ya begitulah, Jang. Namanya juga orang benci, orang dendam. Pasti nekat. Apa kita laporin ke Pak Bos aja? Saya nggak tahu, Jang. Jujur saya bingung. Saya takut kalau dia semakin nekat untuk sakiti Kejora. Mungkin ini ujian dari Tuhan, Bu. Kita harus tetap tenang. Tapi saya udah nggak bisa tenang lagi, Jang. Kalau saya disakitin sih saya nggak apa-apa. Tapi kalau Kejora, saya nggak akan diam, Jang. Jujur saya udah capek banget, Jang, sama semua ini. Rencana Ibu ke depannya gimana? Mungkin saya memang harus berpisah sama Pak Agung. Bu, sebaiknya jangan ambil keputusan dulu pas lagi emosi. Mendingan ngomong sama Neng Kejora dulu.
lancarkanlah presentasi aku ya Allah. Nak, bantu ibu ya. Kamu harus tenang. Ibu mau presentasi. Ibu mohon nak. Ibu harus menangin tender ini untuk kamu, untuk kebahagiaan kamu. Walaupun kamu lahir nanti tanpa ayah, ibu akan bahagian kamu nak. Tolong tenang ya sayangnya. Setengah jam lagi. Kayak nggak keburu nih kalau kayak gini. Terima kasih atas kedatangannya para tender. Tender akan segera kami mulai. Untuk perusahaan yang datang melewati waktu yang sudah kami tentukan, maka kami akan diskualifikasi. Kejora kok lama banget ya di kamar mandi. Apa terjadi sesuatu sama dia? Harusnya tadi aku dampingi dan tungguin dia. Aduh, gimana ini? Kejora di mana sih? Saya sudah hubungin Pak. Dia akan menuju ke sini, Pak. Kejora, apa yang dia omongin itu Kejora anakku? Apa Kejora benar ada di sini? Mungkin cuma namanya aja sama. Kalau Kejora ke Jakarta, pasti dia hubungin aku. Aku tak tahu kita tak tahu yang ini aku bagaimana aku tak bisa maafkan. Jora? Lepasin aku. Maaf. Aku nggak nyangka kita ketemu di sini. Kamu nggak apa-apa kan? Iya. Lamanya kita nggak ketemu. Untuk apa kamu tahu kabar aku? Kamu ini kenapa sih, Jora? Bisa nggak kalau misalnya kita berhubungan baik-baik, berkomunikasi dengan baik-baik? Kenapa sih kamu selalu menghindari aku? Dit, kamu tuh paham gak sih? Kamu ngerti gak sih, Dit? Jangan ganggu aku lagi. Jora. Kamu jangan kayak gini dong. Ya, kasih aku kesempatan untuk bicara sama kamu. Kamu kenapa sih terus menghindari aku? Dit, aku sibuk. Aku ditunggu orang. Kamu jangan paksa aku. Tapi Jora, Apa lagi sih, Dit? Jora, perut kamu kenapa? Aku bawa ke rumah sakit ya? Enggak, Dit, enggak perlu. Aku bisa sendiri. Aku nggak boleh lemah. Jangan sampai Adit tahu kalau aku lagi hamil anak dia. Jora, aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Jora. Ya Allah, tolong hilangkan sakit perutku ini. Aku harus menghindari Adit. Adit nggak boleh tahu kalau aku hamil anaknya dia. Perut aku sakit banget.
Jangan sentuh aku. Jora, kamu nggak apa-apa kan? Aku khawatir sama kamu. Dit, udah berkali-kali aku bilang sama kamu, kamu jangan seegos ini dong, Dit. Kamu harus lupain aku, kamu jangan pikirin aku terus. Aku baik-baik aja tanpa kamu. Kasih tahu aku, bagaimana cara melupakan kamu? Bagaimana caranya Kejora supaya aku nggak bisa mengingat kamu terus? Kamu juga kan? Kamu juga terus mengingat aku kan? Kasih tahu aku, bagaimana caranya? Dan hampir setiap hari, setiap saat aku terus mengingat kamu Kejora. Kamu nggak bisa memaksa perasaan aku. Dan aku tahu, kamu cinta sama aku kan? Semuanya indah, seolah takkan terpisah. Aku datang ke sini karena mau ikut tender sama papa kamu. Aku nggak bermaksud untuk menyakiti kamu, Kejora. Jadi Papa ada di gedung ini juga. Papa sama Adit ikut tender ini. Aku harus gimana sekarang? Aku nggak bisa ketemu sama Papa. Aku nggak mau Papa tahu kalau aku hamil anak Adit. Ya Allah, kenapa Engkau menempatkan aku dalam situasi sulit seperti ini? Tenangkan diriku ya Allah. Sepertinya ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku. Kejora! Pak, maaf. Oh ya? Saya mau ke bawah sebentar, mau jemput anak buah saya. Takut dia salah ruangan. Oh, oke. Tapi secepatnya balik ya, karena tender akan segera dimulai. Ya, sebentar. Ya, baik. Ini si Adit gimana sih? Udah tahu tendernya udah mau dimulai. Telepon malah nggak aktif lagi. Ya Allah, semoga nggak ada masalah dalam pelaksanaan tender. Ya Allah, terus terang, perusahaanku sangat bergantung atas tender ini. Semoga nggak ada masalah. Semoga tendernya nggak ada masalah. Kejora, beri aku kesempatan untuk bicara sama kamu. Kamu dengan balik sekarang ke Papa. Papa pasti nungguin kamu. Kejora, apa yang kamu sembunyikan dari aku? Apa itu ada hubungannya dengan aku? Jawab, Kejora. Dit, apa yang terjadi sama aku itu bukan urusan kamu lagi. Bukan urusan aku. Apa yang kamu sembunyikan? Kamu udah nikah, Dit, sama Kak Alina. Tolong lupain aku. Kamu jangan bahas soal Alina. Karena kamu juga tahu kan, aku mencintai kamu. Sekarang aku tanya, apa yang kamu sembunyikan dari aku, Kejora? Tolong lupain aku, Dit. Kejora, aku nggak bisa lupa. Aditya! Papa? Tender ini penting banget buat menyelamatkan perusahaan yang lagi krisis. Jadi aku harus bantu Mas Agung menangkan tender ini. Apa benar kamu mencintai Kejora?
Jawab. Seingat saya dulu kamu bilang permasalahan itu udah selesai.